عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam rangka mengkaji sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi amal atau bekal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajak kepada kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berakhlak dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita pada Kitabul Jami yang ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar rahimahullah. Dan kita pada bab tentang akhlak yang buruk dan akhlak yang baik. Namun sebelumnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ke depan atau hari-hari ke depan kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah, yang mana diterangkan oleh para ulama kita bahwasanya hari-hari 10 awal dari bulan Zulhijjah adalah bulan-bulan atau hari-hari yang mulia. Di antaranya disebutkan bahwasanya kalau bulan Ramadan yang mulia itu malamnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka bulan Zulhijjah hari-harinya adalah hari-hari yang paling mulia di antara 1 tahun atau 12 bulan tersebut. Maka disunahkan kepada kita untuk memperbanyak puasa, zikir. Bahkan mulai masuk tanggal 1 Zulhijjah kita sudah diperintahkan untuk bertakbir. Ya, sebagaimana takbir Idul Fitri atau Idul Adha. Mulai hari tersebut kita sudah disunahkan untuk bertakbir. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis pada malam hari ini, yaitu hadis tentang menyia-nyiakan harta dan hadis larangan berbuat zalim. Insyaallah kita ambil 2 hadis pada pertemuan ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, an Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairil haqq falahum an-nar yawm al-qiyamah, akhrajahu al-Bukhari. Kata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah dengan cara tidak benar, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan kepada kita apa itu harta, atau dapat kita petik atau faedah dalam hadis ini, apa itu harta dan apa, dalam bentuk apa harta itu tidak dipergunakan dalam hak Allah atau di dalam jalan kebenaran. Kemudian hadis yang kedua,
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم. Dari sahabat yang mulia Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rabbnya, qala ya ibadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya saya, kata Allah, mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan saya jadikan haram juga berbuat zalim di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Hadis ini juga riwayat panjangnya dalam kitab Arba'in, hadis ke-24. Ini hadis yang panjang. Namun jemaah salat maghrib oleh Allah, kita akan membahas hadis yang pertama. Kita mulai yang pertama tadi yang kami sebutkan tentang harta. Kalau kita sebutkan tentang harta, maka semua kita tertuju pada mal, uang, emas, dan lain sebagainya. Padahal jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta itu adalah apa yang bisa dimiliki dan bisa kita manfaatkan. Atau dikatakan kullu yumkinu ma yuntafa'u bi aw yumliku bi. Setiap sesuatu yang mungkin kita miliki dan dimanfaatkan, maka itu adalah harta yang kita miliki. Maka jemaah yang dilakukan oleh Allah, harta tidak sebatas dengan uang atau emas dan lain sebagainya. Bahkan baju yang kita miliki kan bisa dimanfaatkan, itu bahagian dari harta. Bahkan yang lain yang bisa kita miliki, ya, ada yang katakan kalau istri bisa kita miliki, maka itu bisa juga jadi harta. Maka ini tidak bisa diperjualbelikan, atau kita tidak bisa mengambil atau apa namanya sebagaimana pakaian bisa kita gonta-ganti, atau mau kendaraan bisa kita ganti kalau kita sudah bosan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi istri walaupun masuk dalam bahagian, tapi istri kita tidak bisa memiliki sepenuhnya. Artinya bukan tanggung jawab, kita tidak bisa seenaknya apa kita mau perjualbelikan, karena itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang dimaksud di sini harta adalah sesuatu yang bisa kita miliki, dan itu bukan dari sesuatu yang bernyawa. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang tidak memanfaatkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana orang yang membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah? Karena harta yang diberikan kepada kita adalah nikmat, sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka seharusnya kita menggunakannya atau memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lantas kita pergunakan untuk bermaksiat, untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diberikan harta oleh Allah lantas ia menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah, seakan-akan ia katakan, ya Allah, harta ini saya gunakan untuk bermaksiat, untuk melawanmu. Maka telah disebutkan dalam hadis ini, dia di hari kiamat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya kita akan sebutkan contoh-contoh harta-harta yang tidak bermanfaat. Yang pertama, harta yang kita miliki di dalam rumah misalnya, kemudian di kantor kita atau pekerjaan kita, dan
sesuatu yang kita miliki di luar rumah kita. Yang pertama, ikhwan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk melalaikan atau termasuk kita gunakan harta kita bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah, kami ambil contoh kecil misalnya HP. Ya, karena sekarang HP kita ibarat istri pertama. Kenapa ikhwan? Karena dimanapun kita berada pasti ada di samping kita, di depan kita, atau di belakang kita. Maka termasuk kita gunakan, apabila kita menggunakan HP kita misalnya bukan untuk kebaikan, maka itu termasuk melawan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan misalnya handphone yang bagus, namun begitulah sifat kita manusia, lihat ada lagi yang terbaru, mau kita ganti lagi yang terbaru. Maka ini diantara ciri-ciri atau orang yang menyalahgunakan atau yang tidak memanfaatkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan kepadanya, namun dia ingin lagi mengganti. Artinya mungkin sebulan 2 bulan bosan, ganti lagi. Padahal ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Kita diperintahkan untuk menggunakan harta yang kita miliki sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai dengan kemauan kita. Karena begitu banyak orang ini pada saat ini, dan kita tidak bisa menjamin diri kita juga bahwa kita termasuk di dalamnya. Tatkala kita melihat, mungkin kita mengambil atau membeli sesuatu bukan karena kita butuhkan, karena kita ingin dikatakan bisa atau mampu membeli atau mampu memiliki, malu sama teman-teman kita misalnya, tetangga kita. Ini bahagian dari orang-orang yang menyalahgunakan harta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya contoh yang kedua, jamaah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu misalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa kendaraan, misalnya motor. Ya, sama dengan HP. Setiap tahun ada model baru, atau bahkan setiap 6 bulan ada model keluaran terbaru. Maka orang yang tidak memanfaatkan hartanya di jalan Allah dengan benar, tatkala melihat yang baru maka ia jual yang lama diganti yang baru. Tapi ini tidak termasuk ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, orang yang sedang berjual beli. Artinya dia mencari rezeki dari jual beli, misalnya jual beli motor, maka dia tidak termasuk dalam hal ini. Yang termasuk dalam orang-orang yang meniatkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mempergunakan hartanya di jalan Allah dengan benar, adalah orang yang selalu ingin memiliki yang wah, padahal walaupun ia mampu. Dan lebih parah lagi misalnya kalau dia tidak mampu, ia berhutang untuk bagaimana ia memiliki sesuatu yang wah atau sesuatu yang baru, dan meninggalkan apa yang ia miliki. Kemudian faedah yang selanjutnya, orang yang seperti ini yang telah kita sebutkan adalah salah satu di antaranya adalah orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kufur nikmat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang bermanfaat, kendaraan yang baik misalnya, tidak ada cacatnya, bahkan kalau kita pakai masih bisa. Tapi terkadang begitu sifat manusia, kalau ada yang lebih bagus maka dia ingin hal tersebut. Maka ini termasuk di antara kufur nikmat, tidak mensyukuri atau tidak qanaat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah di sini disebutkan orang-orang seperti ini baginya
di hari kiamat nanti adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jelaskan nanti insyaallah apa maksud baginya di neraka, apakah langsung dimasukkan ke dalam neraka Allah atau bagaimana. Baik, kemudian yang kedua, contoh di luar rumah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita pekerjaan. Misalnya kita bekerja dalam suatu institusi atau pekerjaan yang mana di dalam pekerjaan tersebut kita mendapatkan upah yang lumayan dan cukup, namun kita terus mencari yang lebih baik dan tidak mensyukuri apa yang kita miliki. Dan tentunya salah satu di antara tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kita gunakan tubuh kita, waktu kita untuk mencari jalan-jalan harta yang tidak halal. Karena ada 4 tipe orang ini. Ada orang yang menghasilkan harta atau uang dari yang haram dan dikeluarkannya untuk yang haram. Ada juga orang yang mencari harta dari yang haram akan tetapi ia keluarkan untuk yang halal, untuk yang baik. Ada juga orang yang mencari dari yang halal akan tetapi dia mengeluarkannya untuk sesuatu yang haram. Dan yang terakhir, dan ini adalah orang yang paling mulia, tingkatan yang paling mulia adalah orang yang mencari harta dari yang halal dan menyalurkannya dengan yang baik-baik. Semoga kita termasuk di dalam kriteria orang yang keempat ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mencari pekerjaan, artinya pekerjaan yang ia miliki, yang telah ia diterima di dalamnya tidak ada pengharaman dalam sisi syariat misalnya, atau tidak ada pelanggaran dari sisi syariat, maka selama ia mampu untuk melakukan, maka sebaiknya ia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari yang lebih baik, akan tetapi boleh kalau dia bisa keluar dalam hal tersebut, namun ia membangun bisnis dan dia memberikan pekerjaan orang lain. Maksud di sini adalah tatkala kita memiliki pekerjaan namun selalu kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ialah melihat saudara-saudara kita yang dia katakan, andaikan saya seperti dia, saya memiliki harta yang banyak. Andaikan saya seperti dia, saya bisa membeli ini dan ini. Andaikan, dan begitu terus perkataannya. Maka inilah yang dimaksud orang yang tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kenapa? Karena tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ia tidak gunakan untuk bekerja keras. Pikiran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia tidak gunakan bagaimana ia menjadi yang lebih baik. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia tidak mensyukurinya, melainkan ia menghina atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya jauh dari yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir dari penjelasan hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginya di neraka di hari kiamat nanti. Kalau kita dengar neraka, ya tentunya semua kita tertuju pada sesuatu yang mengerikan. Neraka adalah tempat di mana sesuatu yang semua yang kita tidak inginkan. Namun begitu banyak orang, mungkin di antara kita, mungkin termasuk diri kami juga, tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menguasai diri kita agar berupaya terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak penjelasan mengenai neraka, bagaimana sifat-sifat neraka. Akan tetapi kita sebagai manusia, kita selaku umat masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginya di neraka kelak
Artinya di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka tatkala ia mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia. Harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan di waktu atau di dunia dulu, ia belanjakan bukan di jalan Allah, bahkan dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini dia termasuk di dalamnya. Akan tetapi apabila ia bertaubat kepada Allah sebelum ajal atau sebelum matahari tenggelam terbit dari barat, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, yaitu yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya, atau kita katakan adalah hadis qudsi. Di sini kalau dia dimuliakan oleh Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi adalah lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada perbedaannya dengan Al-Qur'an, karena sama-sama perkataan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hadis qudsi tidak boleh dibaca dalam salat. Kemudian perbedaannya dengan Al-Qur'an, orang yang membaca hadis qudsi tidak sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Misalnya orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan setiap hurufnya satu pahala, beda dengan hadis qudsi. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam segi kemuliaan semuanya mulia karena sama-sama perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pernah sebutkan bahwasanya inna fadla kalamillah, sesungguhnya keutamaan perkataan Allah Subhanahu wa taala kafadlillahi ala khalqihi, sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Maka di sini kita harus tetap menjaga hadis-hadis seperti ini atau memperhatikan hadis-hadis ini. Apatah lagi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kepada kita dengan sebutan yang misalnya kita sering berdosa, kita adalah pendosa. Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil kita dengan wahai pendosa. Dan di sini hadisnya umum, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik kafir ataupun mukmin, semuanya dipanggil oleh Allah, ya ibadi. Maka pelajaran yang pertama bisa kita ambil adalah kita mengintrospeksi diri kita bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Bayangkan jemaah sekalian, kita dalam sehari semalam atau 24 jam tidak ada yang menjamin diri kita bahwa tidak pernah melakukan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak pernah terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini kita pendosa. Namun lihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita pendosa, walaupun kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil kita dengan panggilan yang lembut. Seperti contoh hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hamba. Allah tidak pernah mengatakan ya kafir, wahai orang-orang kafir, atau wahai pendosa, wahai tukang maksiat. Tidak pernah ya sekalian. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat sayang, begitu sangat menyayangi hamba-hambanya. Bahkan dalam satu peperangan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, lihatlah kepada seorang ibu tersebut. Padahal ibu ini
jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang mencari-cari anaknya dan dia menemukan anaknya, maka begitu sangat bahagia tatkala menemukan anaknya setelah sekian lama ia mencarinya. Maka Rasul mengatakan, wahai para sahabatku, jika engkau perhatikan ibu tersebut, apakah ia rela melemparkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini juga bisa kita petik bahwa apapun kesalahan kita, apapun maksiat yang kita lakukan, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa dosa yang kita lakukan, kita meminta ampun, bertobat kepada Allah, Allah pasti ampuni. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, minta ampunlah kepadaku, maka saya akan ampunkan dosa-dosamu. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala, inni haramtu dzulma 'ala nafsi, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi dirinya, yaitu kezaliman bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada katakan mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya atas kezaliman, padahal Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala hal. Dia maha mampu dan tidak akan ada yang mampu memprotesnya apabila ia berbuat zalim. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kata orang Inggrisnya isnal, tahu diri. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada dirinya kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya kecuali hamba tersebut dia yang menzalimi diri. Di dalam hadis ini jemaah sekalian, dalam kitab Arba'in disebutkan bahwasanya orang sesungguhnya manusia itu sebenarnya mendapatkan musibah bukan karena apa, akan tetapi karena maksiatnya, karena dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan atau mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau beriman, melakukan ketaatan kepada Allah, itu tidak menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan kita, kalau kita melakukan kebaikan, maka kelapangan kebahagiaan yang kita akan rasakan. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah, maka lawan dari kebahagiaan, rasa sempit yang kita akan merasakan, selalu merasa bersalah, selalu merasa sempit bahwa dunia ini dipenuhi dengan musibah. Itu dari segi pandang orang yang selalu bermaksiat kepada Allah dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada seluruh hamba. Tadi hadis kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jadi seluruh hambanya, dan termasuk di sini jemaah sekalian adalah jin, karena yang diberatkan atau yang diberikan sebagaimana dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Maka yang termasuk dalam hadis ini jamaah sekalian adalah jin dan manusia.
Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan secara langsung. Allah tidak memanggil kita wahai pendosa, wahai bukan maksiat, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita. Maka kalau kita membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, tidak pernah kita dapatkan ya kafir, ya zalim. Tidak pernah kita mendapatkan wahai orang, wahai kafir, wahai bukan maksiat, tidak pernah. Tetapi jemaah sekalian, kita coba lihat ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun kita berdosa, tetap Allah, khususnya orang-orang mukmin atau orang muslim, Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil wahai orang-orang yang beriman. Padahal kita adalah pendosa. Namun begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami katakan, jangan pernah putus asa. Tatkala kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menutup pintu taubatnya. Bahkan kalau kita melakukan kemaksiatan lantas tidak mau bertobat karena khawatir dosa kita tidak diampuni atau kesalahan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pernah mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala marah tatkala kita tidak pernah meminta kepadanya. Lain halnya dengan kita manusia. Kalau kita suka meminta, mungkin satu kali dua kali masih diberi, tapi setelahnya ya merongrong, marah-marah dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak meminta, maka Dia yang marah kepada kita. Maka janganlah kita ragu untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita jemaah sekalian, Nabi saja adalah orang yang dijamin surga, telah dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Namun Rasulullah SAW masih beristighfar, minta ampun, bahkan disebutkan tidak pernah kurang dari 70 kali dalam sehari, bahkan 100 kali. Kita jemaah sekalian tidak ada jaminan, tidak ada jaminan bagi kita bahwa dosa kita akan diampuni yang lalu dan yang akan datang. Bahkan tidak ada jaminan amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih ada dengan Nabi SAW. Maka di sini tadi kami katakan, kami introspeksi diri. Orang yang dijamin saja surga, diampuni dosanya, orang atau manusia yang paling mulia, ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 70 kali. Kalau kita mungkin istighfarnya, kalau kita hitung-hitung berapa kali? Setiap sholat 3 kali, jadi 15 kali ya. Paling sedikit. Tapi mungkin sholat sunnah, mudah-mudahan di luar sholat juga. Maka perbanyak istighfar. Kalau saja Nabi SAW 70 sampai 100 kali, maka kita harus lebih dari itu, ribuan atau 1000 kali dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling pantas kita agungkan. Mengapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena apa yang kita miliki, mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut kita, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita saja kita tidak miliki, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah yang paling kita agungkan, yang paling pantas kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan dari kita harta kita, ibadah kita ataupun dosa-dosa kita. Sebagaimana kami
dijelaskan dan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengurangi keagungan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita semuanya. Bahkan dalam disebutkan hadis arba'in tersebut yang ke-24 sebutkan bahwasanya seandainya ada satu wadah, satu tempat seluruh manusia dari awal, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul, bahkan jin berkumpul, dan dia semua dalam ketaatan, hati yang paling baik atau seperti kita umpamakan seperti keimanannya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun sebaliknya, jika sekiranya mulai dari manusia yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir berkumpul dan semuanya melakukan kemaksiatan, bahkan kita berikan umpama seperti Fir'aun, misalnya kekafirannya kepada Allah, itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan kalau memang berkurang seperti jarum yang dicelupkan di lautan, maka itulah yang berkurang. Tapi kata para ulama kita, sesungguhnya tidak ada yang berkurang. Ini hanya perumpamaan bahwa apa yang kita lakukan, dosa atau kebaikan yang kita lakukan, itu tidak menambah atau mengurangi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan berbuat zalim kepada sesama hamba. Ya, sebagaimana tadi juga kami sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan dirinya kezaliman. Maka di sini disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah saja mengharamkan dirinya atas kezaliman, lantas bagaimana kita dengan hamba-Nya? Maka kita harus lebih tentu tidak melakukan kezaliman, karena pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dia haramkan bagi dirinya untuk berbuat zalim, padahal dia mampu melakukan apapun, karena dia maha kuat dan dia adalah memiliki semua, dan tidak akan ada yang memprotes kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan kezaliman, dan tidak ada yang akan menghukum Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau melakukan kezaliman. Lain dengan halnya dengan kita jemaah sekalian, kezaliman yang kita lakukan itu akan sangat berdampak bagi diri kita dan kelanjutan hidup kita di akhirat kelak. Maka di sini disebutkan kezaliman ini terbagi beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu seperti bermaksiat atau melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentaati atau tidak melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ini diantara bentuk kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang seseorang itu katakan, tidak apa-apa kita melakukan kesalahan, karena ini kan remeh saja, maksudnya dosa kecil saja, padahal kita tidak mengetahui, atau para ulama kita katakan kepada kita, jangan kita menganggap dosa yang kita lakukan, akan tetapi lihat kepada siapa kita melakukan dosa atau bersalah. Namun di antara kebahagiaan di antara apabila kita melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa apapun, kezaliman apapun, tatkala kita bertaubat kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan kita. Lain halnya kalau sesama manusia. Atau nanti yang kedua. Kita lanjutkan yang kedua. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah kezaliman sesama hamba. Dan ini adalah yang berat. Ini adalah menyangkut kehidupan kita di akhirat nanti. Sebagaimana kata Nabi SAW,
atadri atau kama qala atadrina man muflis, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang rugi itu? Maka para sahabat mengatakan, alladzi laysa lahu mal, orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak membawa harta. Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Atau kama qala, orang yang rugi adalah orang yang menzalimi orang sahabatnya, atau orang yang di dunia ia sering melakukan kezaliman terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang banyak besar, akan tetapi diterbangkan seperti debu-debu yang berterbangan, dan ini tidak kita inginkan jemaah sekalian. Maka kezaliman terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala inilah yang berbahaya, menyebabkan kerugian atas diri kita. Maka jemaah sekalian, jika saja kita pernah memiliki kesalahan atau menzalimi saudara-saudara kita, maka sebelum ajal menjemput kita, maka marilah kita meminta maafnya, karena orang yang kita pernah zalimi dan kita tidak pernah meminta maaf kepadanya, dan dia tidak memberikan maaf kepada kita, ketahuilah sesungguhnya dia akan menagih kita di akhirat kelak. Dia akan mengambil pahala kita, dan setelah pahala kita habis, dia akan memberikan dosanya kepada kita. Dan tentunya ini adalah kezaliman yang sangat berbahaya. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, kalau kita minta ampun, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Ataukah kita belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kesyirikan, itu tahta masyiatillah, itu tergantung. Kalau Allah Subhanahu wa taala ampunkan, maka alhamdulillah kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Akan tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan, mungkin bisa saja kita dicuci dalam neraka ini, lantas kita dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga ini. Namun bukan berarti bahwa kalau sama Allah yang dapat kita bermaksiat, karena kalau kita bertobat akan diterima. Bukan begitu juga jemaah sekalian. Akan tetapi marilah kita menjaga kedua-duanya, jangan sampai kita terjatuh ke dalam kezaliman, kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi tatkala juga karena kita sudah menjaga, namun namanya juga manusia, namanya juga kita adalah hamba pendosa, pasti akan melakukan kesalahan. Maka jalan terang untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita adalah hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita adalah makhluk, bahkan diri kita saja kita tidak memiliki. Dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata para ulama kita, maka seharusnya kita seorang manusia, seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf kita yang maaf sekalian, jangankan meminta hal-hal yang besar, bahkan garam mereka pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mencari. Maka di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita memang adalah manusia yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja hal-hal yang kecil kita diperintahkan, atau ada contoh dari para salaf kita meminta bahkan garam apa sih garam bisa pun di mana kita temukan bawa uang 5.000 dapat garam. Kita para salaf kita meminta jamaah sekalian, lantas bagaimana lagi kalau yang besar kehidupan dunia kita dan terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kita.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan yang berkenaan dengan dunia kita, minta semua kepada Allah. Apa yang kita inginkan minta. Kalau misalnya kita buah, misalnya kita ambil contoh buah, ada buah yang kita ingin makan atau mungkin tidak pernah kita makan, baru lihat saja gambarnya, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintanya. Dan sesungguhnya permintaan yang paling mulia adalah kita mohon kepada Allah agar bisa diberi kesempatan untuk pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji, dan ini adalah permintaan yang mulia di dunia ini dan menyangkut dalam akhirat kita. Dan permintaan yang paling tinggi dalam perkara akhirat adalah meminta surga Firdaus. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kalau kita meminta fas'ali, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun permintaan kita dalam segi dunia, maka mintalah sekecil atau besar apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu dan ketahuilah bahwa permintaan kita, doa yang kita sampaikan kepada Allah, semuanya itu akan diterima. Akan tetapi ada 3 hal, bisa langsung diijabah secara langsung, diberikan secara langsung. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpannya, dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan permintaan kita sebagai penolak bala. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kami dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan antara maghrib dan isya ini menjadi menghapus dosa-dosa kita kelak dan mengangkat derajat kita kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.